Sabar. Aduh, Itu dia. mau kemana sih Gus? Mau melihat bagaimana siapa yang belum masuk ke lobby. Info Pak Produser. Sudah semua. Sudah semua, gila keren. On time, tepat waktu, presisi, commitment, and gentleman. Keren. Let's go Irangel. Ini dia match penutup kita pada hari ini. Irangel kedua, di mana Flight Path tadi agak sedikit tidak fair ya, karena membentangnya cukup merugikan tim-tim yang Ini juga jauh nggak dari fair. Flight Path. Tapi ini Nggak fair juga buat yang di kanan. Milta Power nggak fair juga. Novo, SMB. SMB masih oke lah, lo bisa beri di pertigaan rumah 12. Lipovka nggak fair. Mansion Prison masih oke lah. Tetap sih nggak fair banget sih sebenarnya. Jadi gimana Koko Jeroy? Kalau tempat spot yang paling bagus ini menurut lo di mana di Rangel? kalau spot paling bagus menurut gua spot yang nggak ada tim lain. Benar, benar ya. Itu berarti kirinya Quarry. Kiri Scrapingan Quarry. tuh. Scrapingan aja. Itu pasti nggak ada tuh yang di situ tuh. Ya pasti. Nggak tahu juga. Nggak ada, percaya sama gua. Di atasnya SMB tuh, pulau SMB tapi di atasnya SMB. Itu pasti nggak ada yang scrapingin. Yang itu ya, yang Yeah. deket-deket pesisir. Betul, itu juga nggak ada tuh. Scrapingin aja sih itu. Terus mana lagi yang nggak ada scrapingannya? Terus Shooting terus range. Server ini kosong. Gue sih Shooting range jijik ya di kosong. servernya ya, gue sih ogah banget. Tapi bener aja yang ke kanan ternyata yang memang tidak diuntungkan. Tapi Dewi Fortuna tetap memberuntungkan mereka yang jauh dari Lipovka Prison Milta Power. Oke, nampaknya terpantau adanya kembali kontes di area Pochinki. Wah, nekat Lihat dari BNDT. minimap, tapi belum ada trade yang terjadi sementara waktu karena diriku belum menemukan adanya killfeed yang muncul di sini. Keren. Bung Junior dari antara tim Pandum dan juga BNDT Esports. Oke. Di mana nampaknya again and again informasi sudah diketahui masing-masing tim adanya kontes yang akan mungkin sekali terjadi di area Pochinki. Kembali mempertemukan tim Pandum dan juga Bandot atau BNDT Esports. Coba Ricky masih mencari senjata-senjata yang bisa dimaksimalkan. Terpantau sudah mengantongi AKM dan juga shotgun. Kocok. Kocok. Bukan saja alpukat yang kocok tapi shotgun. Kocok. Keren. Terus kocok sampai bisa memusnahkan lawan. Tapi setup kali ini wah tetap dimenangi oleh Pandum sih menurut gua sih. Kenapa bisa begitu? Karena Pandum lebih rapat, lebih padat dan lebih berdekatan untuk mengcover. Sedangkan BNDT yang 001 itu kalau misalnya menyeberang pasti susah banget untuk dibantu lagi. Gak tau bakal diikhlaskan begitu saja. Belum lagi BNDT yang agak jauh di atas sana, yaitu ada siapa tuh yang di atas sana? Tensky ya? Oh, Trial. Tidak bagus setup yang dimiliki dari BNDT, tetapi Pandum bisa menggedor pintu demi pintu kalau mereka makin mendekat untuk melakukan regrouping. Yes, Dimzi sudah mengantongi Scar L dan juga Bison. Menjadi senjata yang bisa dimaksimalkan kapanpun, dimanapun, dan siapapun yang menggunakannya. Keren. Tapi masih picking aja. Gak mau terlalu Waduh, open. godek. Kenapa? Godek tadi tuh. Godek ya. Kalau godek. Kiri kanan. Lin kiri, lin kanan. Tali kama tuh, ya kan? Tali kama ada yang manteng, ada yang godek. Tadi godek dia pasangnya. Godek. Tapi nampaknya ada trial yang mencoba untuk mendekat untuk bisa regrouping dengan rekan-rekannya dari arah utara, mencoba perlahan untuk mendekat atau lebih tepatnya untuk berputar, memutari pemain-pemain dari tim Pandum. Sepertinya akan memutuskan untuk mengarah ke arah gereja di atas kota Pochinki. Di sini Tensky, Hasbi dan juga Trial. Kalau dari pemetaan ini tim Pandum dikurung
sama tim BNDT, tapi Nggak worth. eksekusinya kita belum tahu. Menurut gua nggak bakal worth kalau untuk mengurung di daerah kota ya, kecuali compound. Jadi satu dua compound dikelilingi ground itu baru worth. Tapi kalau ini menurut gua tidak, karena ini memperebutkan satu kota dan early juga bahkan, sehingga kalau misalnya untuk menangkap ataupun gedor pintu, ya Pandum bisa dikatakan lebih menang, dan ini kurang lebih sama dengan Erangel pertama tadi. Hasbi, terdengar adanya beberapa tembakan yang terjadi yang sudah dikeluarkan. Entah itu dari tim BNDT maupun dari tim Pandum. Nampaknya Trial masih bersembunyi, menjaga badannya di balik bebatuan besar di luar arah gereja Pochinki. Dengan M4 dan juga S12K, armor level 1 dan juga vest level 2 sudah didapatkan oleh seorang BNDT Trial. Jauh lebih pasif ya Gus, ternyata Gus. Iya, agak hati-hati kali ini, tidak terlalu meremehkan dari Pandum, dan begitu pun mungkin dari 001 dan juga Trial mungkin nggak mau sembarangan setelah mereka tadi agak sok iye dan sok mantep dikit di awal-awal, mungkin ingin show off tapi ternyata lawannya lebih jago daripada mereka. Oke, kita tunggu dari Pandum pun sama sekali tidak mendapatkan informasi letak-letak detil dari pemain dari BNDT, dan ini gua rasa sih sampai jam 11. Lama ya. Lama. Yang lain Lama udah ya? WWCD, dia masih berdua tuh di situ tuh. Masih di Pochinki. Masih Pochinki. Oke. Berpindah ke arah Bigetron by Vitality. Yang dimana tadi tertangkap, kalau nggak salah ada beberapa pemain dari Boom Esport ya di arah belakang, tapi tidak ada pertemuan yang berarti antara Bigetron by Vitality dan juga Boom Esport. Asep. Jadi orang terdepan mencari informasi, mencari di mana next checkpointnya akan disinggahi oleh Bigetron by Vitality. Nampaknya akan berhenti di museum untuk next checkpointnya. Statue meninggalkan dua pemain dari Boom Esport, yaitu Kadal Gurun yang terpantau dari arah minimap. Regrouping sepertinya, ataukah scrapping? Kyo, last man, jadi orang belakang yang menjaga formasi dari Bigetron by Vitality, disusul oleh Statue. Masing-masing menggunakan beberapa vehicle yang bisa dimanfaatkan sedemikian rupa nantinya. Dan dari sisi Boom, mengikuti jejak Bigetron by Vitality, melakukan rotasi, tembak-tembak iseng, kebiasaan nih biasanya. Cek-cek ombak aja, lurus nggak aimnya, gitu kan? Tapi ada Deku dari Back Astrum Deus Ex Academy, dapatkan satu pemain, bahkan dua dari WV Omega, dan langsung dikonfirm jadi eliminasi point. Deku mencoba untuk kabur tapi nampaknya tidak terelakkan karena Lenade, pemain dari Astrum Deus Ex Academy, mampu mendapatkan lagi pemain dari WV Omega. Oh my god, WV Omega yang oh my god. Tersisa one last man standing, mencoba untuk melakukan counter fire, mencuri Gary NB. Nampaknya tidak akan diberikan begitu saja. Deku tidak mau direlakan adanya upaya counter fire, backup fire yang dilakukan oleh Ziwong ke arah Gary NB. Cookness akankah connect dan confirm poin tunggal dari WV Omega ke arah Bigetron, lebih tepatnya Astrum Deus X. Bigetron Academy mendapatkan seluruhnya pemain dari WV Omega di circle kita yang pertama. Ya, dan ya bagaimana tadi dari Len dan begitu pun dari Rizwan kalau nggak salah gua juga. Mereka benar-benar try hard untuk menyelamatkan dari seorang Deku, tapi apa daya tadi granat masuk untuk dari WV menambah 1 poin kembali tambahan mereka, dan ya tidak zero. Ada oleh-oleh yang dibawa pulang untuk di last match ini, tapi dari Pandum ini nggak usah diomongin sampai jam 11 cuy. Ini sampai jam 11. Yang lain udah selesai match WWCD, dia masih berdua di Pochinki nih. Masih nahan-nahan. Masih nahan. Masih terserah mereka lah mau ngapain lah. Dimzi mengendap-endap melihat Adi berada dari Tenski, tapi kita pindah lagi karena Boom. Karena ada Okta yang mendapatkan pemain-pemain dari Astrum Deus. Mencoba untuk melakukan rotasi, mencoba untuk ditembaki namun belum connect. Peluru yang ditembaki oleh seorang Okta ke arah Astrum Deus Alistair. Nampaknya
tim dari Pandum dan juga BNDT masih. Tapi kalau kita lihat, di sini ada pemain BNDT yang sudah dipulangkan ke arah lobby oleh tim Pandum, menyisakan 4 lawan 3 pemain dari Pandum ke arah tim dari BNDT Esports. Oke, yes, dari Rizwan nampaknya bakal memberikan trapping sesama tim dari AD. Cukup terkejut, terheran-heran si borong-borong. Makan granat dengan sayur kol. Rizwan balik mundur. Kayaknya bakal coba nge-defense bareng. Sesama perguruan satu. Shaolin Rizwan kalah. Karena lagi dan Super L. Benar-benar tajam banget Super L. Memberikan tajinya. Memberikan satu proofment yang sangat luar biasa untuk tim dari Astromdeus. Super L masih menjadi sosok yang menakutkan dan berhasil untuk memukul mundur ataupun mengusir pemain-pemain dari Astromdeus X BTR Academy. Astromdeus yang utama, Alistair, benar-benar kuat banget untuk fight di early Ranger ini. Boom! Sekarang terpantau, Aizevan melakukan covering fire ataupun memberikan cover untuk Okta yang sedang melakukan scouting. Okta sudah tahu bahwa di sebelah kanan mereka ada tim dari Bigetron dan ya, Aizevan nampaknya bakal membidik mereka, tetapi terlebih dahulu adalah Gluematic yang sudah ingin memberikan Kiowo pressure dan akhirnya jauh dari jangkauan mereka, membuat dari Gluematic dan kawan-kawan belum tahu decisionnya akan melanjutkan ke Bigetron atau mereka akan meringkus pemain-pemain Boom juga. Tetapi ada Ken yang mulai ditembaki dari arah NST SpongeBob di daerah tebing-tebing sebelah sisi timur dari prison. Ken mengetahui adanya orang di balik tebing sana yaitu NST SpongeBob, tapi ada Uno yang justru malah tertangkap oleh tim lain. Entah datang dari mana itu, tapi Uno nampaknya apakah bisa diselamatkan? Dan kita lihat dulu sejenak zona membentuk ke arah Milta Power di sini Junior. Oke. Wah, numpuk banget bagian atas ya. Ya. Karena shelter prison mansion seperti biasa lah. Di sana tempat-tempat lo bisa buying time ataupun lo coba puter-puter dulu tiren yang bisa mereka mainkan untuk sebagai informasi ataupun checkpoint sementara waktu dari set 1 stage 2. Jadi ketika stage ngebanting lagi ke arah Milta Power, ya sekarang penumpukan di utara terlihat sangat amat jelas. Dan Blizzard tempat tahu mereka membabi buta ke arah tim dari NST. Sekarang Pandum terpantau mereka juga sedang agak kesusahan melawan tim dari BNDT. Satu demi satu kelamaan sampai stage 3. Dan gue bilang sampai jam 11 ini. Ini kalau misalnya nggak ada stage by stage sampai jam 11, Jer. Asli. Beneran. Asli. Nahan terus Nggak ada pokoknya. arah, nggak ada jelas dua-duanya sebenarnya. Tapi Pandum, kalau misalnya nggak ada tim yang ngegangguin mereka di early, makronya cukup bagus. Berarti memang fight early yang harus diperhitungkan oleh tim Pandum. Untuk kedepannya Hasbi bersama 001. Jadi dua orang terakhir dari tim BNDT yang masih sampai detik ini menjaga pergerakan-pergerakan dari tim Pandum. Ya, terlepas dari BNDT atau Pandum, gue siapapun itu, tim yang benar-benar kekeh untuk dapetin Pochinki, gue geli banget gitu. Sumpah, gue jijik banget ngelihat tim yang ngerebutin Pochinki gitu. Dan nampaknya Hasbi harus rela tersupur oleh derasnya Playzone. Kita beralih ke BTR Ken. Dia mencoba serangannya ke arah tim dari Shadow Esports versi tumbang. Ken pun tumbang. Kiowo mencoba bersama Statue menjadi penolong bagi Bigetron by Vitality. Ken dicoba untuk dibangunkan oleh seorang Statue yang dimana nampaknya adanya tembakan susulan ke arah Statue dan juga Ken yang sedari ini dicoba untuk dibangunkan kembali sehingga Bigetron by Vitality masih mampu komplit pemainnya berempat. Oke, Rico agak cukup cerdas memanfaatkan sedikit patahan dari Shaco Chill ini untuk membidik vision ke arah dari Glue dan menutup angle di sebelah kiri untuk lebih enak leluasa memberikan tembakan yang beringas ke arah tim dari Glue. Tapi Glue kayaknya bakal lewatin aja pemain dari Bigetron dan malah kan masuk ke kanan dari segala dan terabsensi oleh dari seorang Okta. Lupa QQ jadi korban pertama. Korban kedua ternyata dari Statue secara tidak langsung terbantu oleh Bigetron, oleh Boom.
Kayaknya mereka pun juga bakal siap siaga, nggak cuma Glue yang mereka perhatikan dan Bigetron. Bakal mereka sambut, tapi dari Glue yang lain menyisakan Matic saja. Masih bisa lolos atau akan menyusul juga, dan sayangnya Yami tertangkap dia. Bisakah diamankan dari seorang pemain dari Glue Matic, tapi Okta pun juga cukup cerdas ke arah dari Statue, dan Okta masih menang tapi gagal karena Playzone juga bakal menghantam HP bar mereka. Dan menjadi informasi untuk tim dari Manado, mereka mendengar suara gempuran-gempuran tersebut dari Satarlus, dari Linux. Tapi Linux kenapa agak lama, dan beruntung Satarlus langsung melihat suara getaran dari M4 tersebut dan menembak ke area bawah, dan Satar masih terus berputar meliuk-meliuk, memberikan screening area dulu ke area teritorial mereka, dan membuat dari BTR, Ken dan juga Pasep kayaknya bakal merelakan Kyowo aja. Yes, tapi ada tembakan dari pemain-pemain dari Astrum Deus Alistair. Mengetahui keberatan Ken dan juga Asep yang mulai ditembaki di dalam vehicle-nya, mencoba untuk regroup. Dua pemain dari Bigetron by Vitality mencoba untuk lagi dan lagi counter fire, saling backup, tapi Asep harus rela tersungkur di tangan Mia pun. Tapi Ken tidak tinggal diam, mencoba untuk memberikan tembakan balasan, membuka smoke untuk menghalau Vision sehingga dia bisa membangkitkan rekannya yang tersungkur. Tapi ada follow up dari Astrum Deus, mencoba untuk kepus ke arah Ken, dan itu dia. Ken dan juga Kyowo harus tumbang di tangan Astrum Deus Alistair. Anjay mabar, tapi dari Kiki Boy main lagi Loki ya. Di sini cukup keras bersama Mia Bun dan juga Super L, tapi dari Zhao harus menjadi penonton. Penonton! Oi! Dia masih begitu terus. Hai. Waduh, kelihatannya TV-TV yang sering ditonton oleh Koko Jero. Tapi lihat juga bagaimana dari Mia Bun menerima beberapa peluru dari SpongeBob yang memang sedari awal ngelocking terus ke arah tim dari Astrum Deus. Tapi lihat juga dari Mia Bun pun juga nggak sembarangan untuk terus melanjutkan perjalanannya, memanfaatkan pohon untuk ngerem dulu sebentar waktu. Tapi Super L gatel kayaknya. Suara bidikan tersebut bakal coba dia flankingin dan mencari tempat yang agak aman untuk melakukan satu distraksi yang bukan ke arah NST, tetapi lebih ke arah tim Manado. Yes, terpantau Satarlus terknockdown di sana. Pemain cemerlang dari Powerpuff Manado tidak mampu menahan derasnya tembakan yang mengarah ke badannya, lebih tepatnya. Super L memantau dari kejauhan adanya pemain dari Horboys, yaitu Smith2K, bersembunyi di balik bebatuan, dan di ujung sana Lynx dari Shadow Esports bergerak bersama Zona, coba masuk dalam zona, tapi mata yang tajam dari Super L mampu mendapatkan satu pemain dari Horboys, dan Lynx akan menjadi korban kedua dari ketajaman tembakan dari seorang Super L. Masih ditembaki, diupayakan, di spray down saja dan hampir reload dulu. Apakah mampu? Tembak lagi, tembak lagi, tembak lagi, tapi belum bisa. Dapet. Dapat ya? Dapat. Peluru terakhir? Peluru terakhir. Super L. Super L. Buat bersih-bersih. Keren. Tukang sapu yang cocok memang menjadi cleaning. Untuk timnya. Untuk timnya, Untuk tim lawan lah, di Betul, cleaning kan. betul. Membersihkan tim lawan nih Super L nih. Betul, GG betul, Gaming betul. Buddy. Ads. AD. S-nya apa, Ban? Super. Super. Super L. Super L. Super L. Itu mah, Oh. itu mah bukan iklan siapa ya? Ray Daldy. Waduh. Oke, lanjut lagi ke arah Kiki Boy. Bakal melakukan tiki taka ke arah Super L. Berduet mereka membaca situasi dan juga kondisi terupdate terkini terdepan mereka. Tapi kalau belum buka duniagames.co.id belum terupdate cuy. Yes, makanya follow akun sosial media kita di duniagames.esports.id maupun di duniagames.co.id. Keren. Manado, Linux yang sedang di revive dulu dengan smoke yang cukup tebal dan juga banyak untuk menutup angle. Dari beberapa dari Horboys, cacing, kids. Dia tahu ada peluru yang masuk ke badan dia, terus the smoke yang cukup mantap-mantap dari tim Manado.
membuat mereka akhirnya buying time, tapi terlalu berani menurut gue tim dari Manado. Tidak ada satu watchtower untuk membentengi 3 pergerakan vehicle, tapi Satar coba maju, touchdown Linux bersama Mythic dan benar aja terabsensi 1 demi 1. Tapi juga bagaimana dari Linux dan juga Satar berhasil dapetin 1 di atas satu rumah jamur. Horboys bakal dibuat dari seorang puding, dilemparkan dulu dari sebuah molotov, tapi Satar ter-take down 1 granat dari puding. Tapi juga Satar mampu untuk membalaskan keadaan dengan molotov yang dilempar, membuat dari tim Manado akhirnya bisa melakukan retake compound rumah jamur. Dan yang perlu diingat, masih memungkinkan untuk Porprov Manado kembali utuh 4 pemain yang bisa dimaksimalkan di match penutup kita pada hari ini. Falcon Storm, Secret Boy dan kawan-kawan belum sama sekali mendapatkan poin eliminasi. Adanya sebuah vision, ada sebuah angle, ada sebuah pandangan ke arah tim Porprov Manado yang berada di bawah sana yang siap untuk ditembakkan oleh Nemo Boy dan kawan-kawan. Akankah Satarles beserta rekan-rekannya mampu selamat dari pandangan, mampu selamat dari tembakan yang akan dilancarkan oleh tim Falcon Storm? Kita akan lihat sebentar lagi karena Nemo Boy sudah mengetahui, sudah membidik, dan semestinya dalam waktu dekat ketika Porprov Manado melakukan rotasi, itu akan segera ditembaki oleh Nemo Boy. Tapi Secret Boy juga siap untuk membackup seorang Nemo Boy. Dua boy dari Falcon Storm sama-sama menggunakan angka 7. Kembar nggak ya kira-kira? Enggak. Yang Enggak kabar ya? cuma Luxi Zuxi. Oh. Oke. Super L. Kiki Boy ternyata membantu sedikit dari seorang Super L. Tapi Super L juga langsung cepat aja sigap dia untuk mencoba nge-defense dulu di rumah. Tapi tahu posisi dari Mythic bakal terus digempur oleh granat-granat yang dia miliki. 1 tembakan, 2 tembakan masih miss. Granat itu juga bakal dipersiapkan. Tapi weapon S12 kan bakal diadu sama Mythic bersama Super L. Masuk lagi ke seorang Mythic. Membuat dari Super L pun juga mempersiapkan satu buah kokaran granat. 1, 2, 3. Bidikannya sangat tepat dari seorang Super L. Gila, game sense yang sangat baik, tetapi sayang di area kejauhan Andre mampu membaca pergerakan Super L yang berada di luar dari rumah. But what a nice gameplay from Super L. Lagi Go to the kill. Gorengan kill. Gondrong the kill. Movement yang sangat amat cemerlang. Presisi. Game sense yang sangat amat on point dari Super L, mampu membaca, memprediksi pergerakan last man standing dari lawan yang sudah dibidik. Pemain terakhir dari Porprov Manado menggunakan nades yang dimasak secara matang oleh Super L. Namun sayang memang Super L berada di luar kompon dan bisa terlihat dari mana-mana. Jadi nice play, gue bilang keren banget Super L. Untuk sampai saat ini Cukup keren dulu. sih. Cukup dulu. Apanya? Cukup dulu. Cukup dulu. Cukup dulu untuk dia istirahat. Cukup istirahat karena performa dia jangan langsung diporsir abis. Nanti kayak Lamine Yamal. Oh, Cedera mulu. Kalau masih muda dimainin terus nanti iya sih. lawan cedera cuy. Jadi cukup dulu cuy. Terlalu Porsir. dieksploitasi. Wah, Potensinya. porsir. Eksploitasi itu berasa lu tuh kayak gelandang. Lah, kan itu kan masih muda kan? Oh iya benar. Iya kan, pemain masih muda kan? Benar, dan Ditambah kalau eksploitasi kata lu kan Super L kan masih Belia. bibit belia gitu kan. Hitungannya ya kalau kasarnya kita bahasa kasarnya masih underage lah untuk legal buat betul. turnamen resmi kan. Masih ada 2 tahun lagi, tenang aja. PUBG Mobile juga umurnya masih panjang. Mudah-mudahan dari semuanya pun juga masih bisa yang masih muda, masih belia, masih semangat untuk terus berkompetisi di PUBG Mobile. Tapi dilanjut karena game dari Slayer yang berada di Milta Power. Dibilang Kubah Milta Power. Tapi ada angle yang berbeda. Sebelah kanan, sebelah kiri. Membuat kayaknya harus kerjasama nih bagi semua penjagaan arah mata angin. Yes, 4 tim tersisa. Ada Cloud Esports, Falcon Storm, Real Blizzard Z, dan juga Slayer. Yang dimana lagi dan lagi Cloud mampu sampai late game di match penutup kita. Cloud Esports memang cemerlang banget dari hari kemarin. Baik itu dari Ohara maupun dari Cloud Esports-nya. Parah. Sudah mengumpulkan 7 buah poin elims. Namun yang disayangkan hanya tersisa 3 player aktif dari Cloud Esports. Nampaknya dari masing-masing tim tidak melakukan gerakan-gerakan yang begitu
begitu over Yes. karena zona masih bergerak menutup dan sampainya nanti akan membentuk zona yang baru, dan seharusnya itu adalah momen di mana keputusan-keputusan berikutnya yang akan diaplikasikan oleh semua tim yang tersisa. Setuju sama Koko Jeroy, tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan, terlalu membabi buta dari mereka. Semuanya bermain safe dengan penuh perhitungan. Bahkan dari seorang Azami pun di sebelah kanan pun nggak bakal sembarangan masuk ke kandang pemain-pemain dari Cloud yang siap mencakar mereka. Tapi Azami harus siap maksud hati mungkin baiting, dan KZ lah yang melakukan satu eksekusi ke arah atas, tapi jaraknya agak nggak bisa untuk memberikan firing lanjutan ataupun follow up damage karena perbukitan tersebut cukup tinggi untuk membatasi vision dari seorang KZ. KZ jangan sampai luput vision, di belakang masih ada Falcon Storm, dan Falcon Storm mestinya sudah memperhitungkan juga beberapa movement yang harus ke depan dan membaca suara tembakan dari seorang KZ. Disitulah titik yang harus mereka coba locking terlebih dahulu. Yes, nampaknya KZ Benar. belum lama terspot oleh Arkrals dari atas bukit sana, mengakibatkan satu pemain dari Slayer Esports itu KZ harus tersungkur, tapi adanya backup, adanya counter dari Azami ke arah pemain dari Cloud, kalau nggak salah tadi Extor, yang mampu diatasi oleh Azami, membuat Slayer Esports masih bertahan untuk sementara waktu. Arkrals, salah dua pemain yang tersisa dari Cloud Esports, masih menempati tebing-tebing, menjaga angle-angle yang bisa mendatangkan peluru-peluru ke arah dirinya, ditemani oleh Andre KP masih di area pertebingan duniawi, menjaga movement-movementnya, trigger disiplin mungkin bisa gue bilang Ya, supaya tidak adanya kehilangan poin untuk di next circle-nya. Tapi KZ sudah mendapati ada pergerakan dari depannya, dari arah depannya lebih tepatnya, pergerakan dari Falcon Storm. Anggun Baski mulai mendekat ke arah tim Cloud Esports, dan Nemo Boy ditugaskan menjadi garda terjauh dari Falcon Esports. Kalau dilihat dari komposisi, mungkin Falcon Esports bisa mendapatkan WCD, dan Nemo Boy dapat satu ke arah Limboy dari tim Slayer Esports, membuat satu buah momentum keunggulan bagi Falcon Esports. Bagaimana sisanya eksekusi yang bisa dimanfaatkan oleh Falcon Esports, dan lagi KZ di confirm elim oleh Secret Boy. Satu poin tambahan ke arah Falcon Storm, menjadikan dua buah poin eliminasi dikantongi oleh Falcon Storm. oke, dari Falcon Storm tampaknya satu ada modal yang sangat bagus untuk coba mereka mainkan ya. Satu Overcraft bisa menjadi senjata yang mematikan sebenarnya untuk di late game, untuk mereka melakukan baiting. Tapi dari Anggun di sebelah kanan, kayaknya mesti semuanya masuk deh ke arah Overcraft. Tapi satu coba menjadi watchtower di belakang, dan penyergapan mesti ke arah satu titik dulu yang sama, especially ke arah dari Andre. Itulah yang paling possible untuk mereka tangkap, karena Andre pun kayaknya minim banget untuk tempat bersembunyi kalau bukan vehicle-nya doang. Dan ya dari Andre pun juga masih melakukan baiting aja, memancing untuk pemain dari FS untuk menembaki dia. Dan ada satu eksekusi mungkin dari jauh bisa menumbangkan satu demi satu pemain dari Cloud. FS maksud gue, tapi Baski masih ragu juga karena di depan ternyata tim Slayer pun membidik mereka, Overcraft mereka. Kayaknya tadi juga udah beberapa kali dicicil diberikan tembakan oleh Azami ataupun Limboy. Yes, Baski CS masih lengkap dengan 4 pemainnya, mengharapkan poin yang maksimal di match penutup kita pada hari ini. Andre KP masih mutar-mutar, masih berotasi bersama dengan Secret Boy, dengan baginya mencari formasi menjadi bagi main. Dan ada Nemo Boy yang tersungkur oleh Andre KP, terspot, terdeteksi, terlihat, dan langsung saja adanya upaya balasan dari Baski menggunakan granatnya, dimasak 1-2 dan dilemparkan, tapi low. Baski belum mengenai Andre dengan nades-nya, malah dialah yang harus low HP. Andre mencoba kembali memasak granatnya, berharap connect, tapi belum sama sekali, hanya memberikan splash damage ke arah Anggun. Tapi Limboy lah yang mampu mendapatkan seorang Anggun di sana. Steal kill, what a nice decision dari Andre ke arah pemain dari Falcon Storm, membuat Falcon Storm tersisa hanya 2.
3 lebih tepatnya, karena satu masih posisi knock setahu gua. Dan Azami pun adanya kontes di arah sana. Andre KP dan juga Arclas. Ini dua tim satu masing-masing megang satu tim Gus. Ya. Jadi 2 versus 2. Dari segi posisi mungkin ini udah yang paling terakhir banget. Dan kalau misalnya terhimpit oleh blue zone yang ada di atas ataupun di high ground yaitu Claw, mereka turun sih bakalan terbuka banget dari vision pemain Slayer ataupun dari FS, dan benar aja Andre tertangkap langsung dimajuin begitu saja oleh Secret Boy bersama Baski. Tapi perlawanan dari Alclas pun juga nggak bakal kalah kali-kalinya. Baski pun juga menyadari bahwa Alclas di sebelah sana bakal diledes gaming dan selesai. Hovercraft menjadi senjata mematikan di late game ini, tapi membuat dari Slayer mestinya bisa menembaki dari Falcon Storm, tapi belum ada tembakan yang cukup jelas dari Azami. Azami pun juga sudah one-v-one situation di arah atas bersama Secret Boy, dan Secret Boy kalah. Azami benar-benar full HP bar, dan Limboy pun mengakhiri di match kali ini untuk Slayers mendapatkan winner chicken dinner. Yes. Itu dia penutupan dari Slayers ke arah tim dari Falcon Storm. Membuat Slayers makan ayam di match penutup kita pada hari ini. Keren. Yuhu, kenyang. Slay. Tampangnya beruang, bukan biskuit. Beda. Hah? Kalau yang biskuit tuh ada tambahan belakangnya, ada lele lagi. Oh gitu. Iya. Ada bumbu strawberry juga. Iya betul. Tapi ya, mungkin Andre kaget juga kali ya. Tiba-tiba FS bakal nyerobot gitu aja dengan Overcraft-nya. Tapi ya, lagi ya, Overcraft emang gimba banget. Benar yang dikatakan Lucy. Sekarang tuh bukan weapon yang menjadi senjata mematikan, tapi vehicle dari Overcraft kayaknya masih agak di-nerf sedikit sih menurut gue sih. Nggak tahu apanya. Mungkin kekuatan apa ya? Armor darahnya gitu. Mesti lebih apa ya? Pokoknya kayak gede banget, susah dideteksi gitu loh player-player gitu loh. Dan ini buat kalian semua yang tertinggal momen-momen yang disajikan barusan. Ada beberapa momen yang patut untuk Acungi jempol. dinikmati. Karena tadi ada Super L juga, momen Super L, Okta tadi trackingnya juga on point, dan ini juga upaya retake kompon yang bagus banget dari Prof Manado ke arah tim Horboys di area Sniper Tower atau Rumah Jamur. Iya. Dua. Keren. Ini dia nih. Ini sih GG banget sih. Boom. Udah dilemparin dulu dan jalan dari seorang Mythic. Pastar. Gila, dibikin slow motion loh sama Dunia Games. Keren. Tapi Andre pandai membaca situasi sih. Keren. Ya semoga aja dengan ada Dunia Games menjadikan tim-tim lebih berkembang lagi. Betul sekali. Yang tidak terpantau jadi kepantau. Yang udah terpantau jadi makin bersinar. Iya, di DGWB aja, jangan sampai ke Jepang. Jauh. Karena ini Jauh banget.